Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan Anda saudaraku pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah. Malam ini kita bisa bertemu bersua hingga purna acara nanti. Hadir setiap pekan kedua dan keempat. Namun kalau biasanya bersama Janto, malam hari ini saya sendirian. Ini sendirian di kendel-kendel. Sowan wonten daleme Dokter Yainal. Sowan Dokter Yainal hadir kembali bersama Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasium, sudah hadir dengan kita. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini Mas Janto nembe tindakan apa? Babil. Oh, babil. Batuk dan pilek. Nggih. Sampun yuswa kathah nggih, nggih. Bisa kena batuk pilek nggih, Prof nggih. Nggih. Niku para pemirsa MTA TV, kalian para pendengar radio Persada. Ini saya matur bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur bahwa pergantian musim ini membawa korban, pasti membawa korban yang kurang sehat. Itu ya akan kena flu, minimal kena flu. Ya, flu, panas, batuk, pilek. Itu sebaiknya dipakai istirahat dulu. Istirahat dulu, lajeng menu makanannya yang diperbaiki. Gizinya diperbaiki. Nanti kalau sudah tidak rutin minum obat flu lagi, bisa bekerja lagi dengan baik. Gitu Pak Eko. Ini apakah setiap tahun itu kita kan nemoni pergantian musim nika, Bro? Iya. Ini pasien yang datang ke praktek saya itu kebanyakan kena radang paru-paru. Radang paru-paru? Iya, batuk pilek itu radang paru-paru yang mesti ke puskesmas atau dokter setempat. Itu nanti akan mendapat antibiotik yang memadai. Iya. Kalau sudah satu kurnya kalau di BPJS atau puskesmas itu hanya 3 hari, kurang itu. Iya. Dan kalau dosisnya nggak sembuh ya dinaikkan sendiri. Ya, jadi saya punya cucu itu karena gemuk ya, itu harus ditambah lagi dosisnya antibiotik. Ini karena nggak sembuh-sembuh kalau pakai dosis yang sama dengan yang dianjurkan. Ya, dan ada beberapa pasien. Saya kemarin dulu ada satu, itu pasien yang datang dari luar Solo. Itu datang dianjurkan karena sering rematik di lutut. Nah, ini saya matur, di luar tadi paru dan batuk pilek gitu. Itu saya punya mantri. Itu ya sehat seger bugar, begitu panas kena situ. Nah, itu yang kita kalau bisa kita yang harus hati-hati sekali. Ini kalau tadi tamu yang pasien yang dari jauh itu karena bentuk kakinya X atau O, itu lututnya pasti sering sakit. Karena aksesnya kan tidak lempeng. Tidak lempeng, makanya ini apa? Ini nasihat untuk ibu-ibu atau orang tua, bila mana punya baby kecil yang baru belajar jalan, jangan cepat-cepat disuruh belajar jalan. Nanti kakinya bengkong. Itu tong. Jadi lebih baik sabar sebentar, biar belajar sendiri di mak dewi, tapi jangan dipaksakan untuk ditetah. Tumbuh kembang sesuai usianya. Nah, kalau ditetah itu karena tergesa-gesa bengkong kakinya jadi X atau O. Nanti itu bikin sakit lutut yang berkepanjangan.
Itu juga pasiennya tanya, ini apa bisa sembuh sempurna? Saya bilang nggak bisa, karena itu cacat sejak kecil. Jadi lutut X atau O itu. Yeah. Kalau di film itu Charles Bronson itu O. Charles, oh iya. Yeah. Koboi itu. Yeah. Itu O, lututnya O. Yalah, itu juga kita harus hati-hati sekali. Ibu-ibu kalau melatih berjalan cucunya atau anaknya, tunggu sampai dia bisa kuat lututnya, kakinya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti cacat tuanya itu. Begitu aja itu yang saya pesankan untuk anak-anak. Iya, berarti menika kita harus berhati-hati di masa-masa peralihan musim, pergantian musim, ya. Jadi harus kita jaga betul-betul stamina. Kalau drop bisa ini bahaya itu. Ini juga ada telepon lagi dari teman, dia flu yang tidak sembuh-sembuh. Ya udah, obatnya flu diteruskan aja, ditambah antibiotik. Jadi flu nggak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh. Iya. Kalau flu itu kalau sudah nggak hilang-hilang ya harus pakai antibiotik. Parunya bisa kena itu, memang kena. Jadi sesek terus geriaknya atau ingusnya itu berwarna kuning atau hijau. Itu sudah pasti kena infeksi. Sampai berbulan-bulan gitu, Dok? Iya, itu hati-hati kalau tidak disusul dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, gitu bisa bes gitu aja. Meninggal? Iya, itu beberapa kasus memang begitu ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Sejawat yang saya hormati juga demikian. Jadi hati-hati dalam mengobati bronkitis atau bronkopneumonia atau pneumonia pada pasien-pasien yang hanya mendapat obat yang dia sendiri tidak tahu sampai kapan, coba diberi jangka pendek. Kalau antibiotik jangan sampai jangka pendek dan harus tuntas. Jadi biar pasien kita sembuh, jangan sampai tidak membaik. Monggo menikah. Sekarang saatnya kami berikan kesempatan. Demikian tadi nasihat dari Profesor Yainal, Profesor Dr. Yainal dalam kita menghadapi pergantian musim seperti ini. Cuaca yang sangat ekstrim sekali. Saatnya kita buka 02716793000 atau WA SMS di 08112553.000. Sekali lagi di 02716793000 atau WA dan SMS di 08112553.000. Ya. Iya, saya tambahkan itu ya. Jadi saya mengutarakan sakit yang sekarang ada itu yang datang ke tempat praktek saya. Jadi yang tempat praktek saya, ya itu yang saya matur, batuk pilek itu pada perubahan pancaroba ini. Jadi ya kita harus hati-hati banget ke puskesmas segera atau ke dokter pribadi segera agar segera bisa disembuhkan dengan baik. Jangan istilah saya penyakitnya ojo ditantang, kalau ditantang kita yang kalah. Maksudnya ditantang itu diserantai ke. Kalau kita minum obat itu nantang atau mboten itu, Bro? Enggak ya, minum obat tapi obat casae itu namanya nantang. Di mana-mana duitnya. Iya, ya harus ke dokter atau ke puskesmas untuk mengambil. Maksudnya penyakit ditantang itu kan tak depannya nggak usah periksa dokter gitu. Iya, gitu. Kadang-kadang begitu tak obati dewe. Iya. Sire lagunya nggak sire diserantai ke mari dewe. jangan diikuti itu penyakit yang demikian. Iya, saatnya monggo silakan kami buka untuk pertanyaan. Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan Profesor Dr. Yainal, baik 6793000 kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya dikecilkan atau dimatikan saja, Pak? Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tolong dengarkan dulu. Volume Wabarakatuh. televisinya dimatikan aja. Membuat Bila makan malam itu sebaiknya menurut agama dan kesehatan itu jam berapa? Mohon dijelaskan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan Itu malam, menurut Bro. kebutuhan. Jadi kalau sudah lapar baru makan. Kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang, itu kalau Nabi. Jamnya monggo aja, terserah. Ya, saya sendiri kalau makan ya habis sholat maghrib atau habis sholat isya makan. Itu agar sampai kita jangan sampai kelaparan. Nanti kalau tengah malam juga gitu, jam 2 itu juga sudah perih perutnya. Makan, enggak apa-apa ya? Makan ya. Kalau nggak makan ya saya ganti kurma. Iya. Gini kok namanya makan, Dok? Iya. Artinya nggak makan nasi. Makan nasi. Iya, makan. Ya kurma itu 3 atau 5 gitu, wah sudah blung-blung. Sudah enak. Ke perut sudah lego. Mungkin pertanyaan itu dari banyak fenomena orang-orang diet. Iya. Saya kalau sudah jam 5 sore nggak akan makan, atau makan jangan lebih dari jam 9 malam atau lah seperti itu, gimana itu, Bro? Enggak, kalau makan menurut kebutuhan aja. Tubuh kita yang merasakan iya, ya. Tubuh kita masing-masing tidak, kalau saya tidak membatasi. Kue kudu sebenarnya enggak. Itu menurut kebutuhan kita. Jadi kalau kita masih lapar ya, kalau saya habis praktek ya makan lagi. Yeah. Makan kurma atau nasi. Ya kurma itu kalau tengah malam. Saya mau sholat malam itu ya dari kamar kecil udah wudhu udah apa, seperti ya kurma itu. Itu sesuai kebutuhan panjenengan, Pak, yang tahu. Kalau emang belum lapar ya ampun dahar, jangan makan. Kalau emang sudah lapar ya enggak apa-apa ya, Bro. Iya, segera makan. Banyak atau porsinya juga sesuai kebutuhan ya? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, ada penyakit penyerta atau tidak. Oh, kata. Kemudian selain makan, Prof, itu kan ada yang sehari kita harus minum 8 liter air. Nah, seperti itu bagaimana, Prof? Kalau itu saya tidak komentar banyak, menurut kebutuhan kita. Sama sesuai kebutuhan juga. Jadi kalau kita masih kuat dan tidak mengganggu pekerjaan kita, kadang kalau kita sudah minum, mengganggu pekerjaan, sering kencing itu ya mengganggu pekerjaan. Jadi menurut kebutuhan aja. Kalau takutnya kena ginjal, tidak. Di kepala otak belakang ini ada pusat lapar dan pusat haus. Itu kalau dia nggak bicara ke otak sentral haus gitu, kita nggak minta minum. Jadi ada sentralnya di sini. Lakot nalaku fi Rasulillah uswatul hasanah, dan di sana lakot Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Inna insana apa itu di surat Atin itu. Artinya kadang kan ada yang kerja di tempat panas, ada yang di tempat dingin, AC gitu kan, belum tentu kebutuhannya sama ya, Bro. Saya melihat tukang batu yang bekerja itu ya gitu, panas-panas gitu ya. Ya jangan lupa minumnya. Dia bawa botol itu. Ya botol minum itu saya sudah alhamdulillah diisi, Pak, diisi diminum, sering diminum biar nggak kena ke ginjalnya kalau kering. Nah nanti kalau juga makan siangnya jangan sampai terlambat. Istirahat jam 12 ya jam 12 istirahat. Biasanya kalau bekerja seperti itu ya tertib. Isoma benar-benar makan. Begitu, Pak. Jadi telepon pertama kami buka lagi, silakan di 02716793000 atau di WA SMS 08112553.000. Ini saya bacakan di WA, Prof.
Dokter, nama saya Dewi, usia 21 tahun. Sering mengalahkan, ini sama saya ini dok. Sering mengalahkan, maksudnya apa mengalami ini? Sering mengalahkan biduran setiap hari, ngalami biduran. Sudah minum obat cetirizin, tapi hanya berkurang sebentar. Solusinya apa ya dok ini? Ya itu kalau usianya masih muda sebetulnya, dan masih di tempat yang sejak lahir memang di situ. Itu dikalek aja, diinjeksi kalek. Glukonas kalsii, datang ke poliklinik, dokter nanti minta ke dokter untuk injeksi itu atau injeksi vitamin C dosis tinggi. Itu Mbak Dewi. Kita beri kesempatan lagi 02716793000, dipersilakan. Penjelasannya akan bertanya secara langsung atau di WA seperti yang menikah. Sugeng dalu Prof. Mugi kaparingan seger kewarasan kagem Profesor. Badhe nyuwun pirsa. TBC yang berada dalam getah bening penyembuhannya menopon 6 bulan nggih Prof. Matur sembah panuwun atas jawabanipun saking Ibu Titin wonten Sragen. Kalau TBC kelenjar itu biasanya 1 tahun. 1 tahun itu kalau sudah tidak ada, kalau masih ada ya diperpanjang lagi. Itu 4 regimen. Istilahnya 4 regimen, 4 macam obat. Itu minta ke dokter puskesmas. Kalau memang itu sayangnya kadang-kadang putus di jalan. Putus di jalan karena bosan minum obatnya. Kemarin saya dapat pasien juga gitu. Perutnya kembung, ada cairan di dalam. Ternyata TBC usus. TBC usus. Nah itu saya periksa levernya bagus. Saya kasih obat TBC. Baru 1-2 minggu itu sudah agak kempes, sudah membaik. Maksudnya TBC usus meninggal ya batuk-batuk? Enggak ada batuk. Enggak ada batuk, enggak ada gejala paru. Tenang aja. Tapi udah ke dokter-dokter, saya begitu pegang, oh ini TBC usus. Itu ada istilahnya di perkusi gitu, fenomena papan catur, dek nggak ada, dek ada, nggak ada gitu. Jadi khasnya begitu. Terus diperiksa, nanti Pak Dokter atau Bu Dokter akan meriksa laju darahnya tinggi atau enggak. Terus di ronsen sudah sampai ke paru atau enggak, primernya di mana. Kadang-kadang primernya memang di situ. Nah itu yang kita harus waspada sekali. Tidak nular itu kalau TBC usus itu. Terus itu maksudnya kendalanya atau yang dirasakan sakitnya seperti apa nih Pak? Ya pokoknya nggak enak saja, kembung, perutnya kembung. Kok ada airnya ya? Memang ada airnya, saya bilang ini ada airnya. Tapi harusnya ada airnya itu tidak di perut saja, ke kaki kalau itu kelainan liver. Tapi kalau kelainan TBC ya cuma di tempat itu aja. Monggo silakan. Kita beri kesempatan lagi, monggo yang Anda akan bertanya secara langsung 02716793000 atau di WA dan SMS 08112553.000. Sambil menunggu yang bergabung menikah berarti. Tentunya kalau musim pergantian musim seperti ini, apakah nyerangnya atau kita kenanya batuk pilek atau selain yang diterangkan tadi apa ke lutut, apa yang lainnya juga ada Bro? Biasanya ya kena parunya itu yang paling ganas. Paru ya? Iya, paru, batuk pilek itu dari paru, sesek. Kadang sesek, kadang kalau dipakai tidur bunyi ngik. Terus ada kayak radio rusak gitu dengernya. Keratak gitu. Nah itu biasanya paru, itu paling baik kalau segera berobat, segera memperbaiki gizi, itu akan lebih baik, aman. Jadi ditantang pokoknya. Ditantang itu maksudnya berarti jangan didiamkan. Jangan dibiarkan atau diobati dewe.
harus ke dokter ahlinya. Ya. Nantangnya sama dokter. Ya, Bentar, ini ada yang di SMS saya buka. Dokter, saya sakit tenggorokan. Apa ini? Jawane pancingan. Yeah, pancingan. Apa obatnya, Dok? Wassalamualaikum, dari Pak Jamino Praci Wonogiri, usia 72 tahun. Ya, itu jangan minum dingin. Kalau bisa minumnya anget. Pancingan sing pripun nggih? Bukan cekikan niku nggih? Bukan cekian. Kalau nelen sakit, itu ada radangnya di tenggorokan sini, di tempat pintu masuk ke alat telan. Itu terus ke, kalau sudah diminumin anget masih tetap ada, ya ke dokter, itu dapat antibiotik. Nggak bisa dibiarkan itu pintu masuk ke saluran napas. Pancingan itu saluran napas bisa kena, saluran makan juga kena. Itu apakah beda sama radang tenggorokan ini, Bro? Sama. Sama nggih. Radang tenggorokan kadang-kadang ada radangnya, tapi kadang-kadang nggak sakit. Kalau sakit ya namanya pancingan itu. Oh, nggih. Beberapa kali nggih seperti itu, nasihat dokter nggih seperti itu, dan puasa bicara katanya. Iya, puasa bicara itu. Sekedar kita buka lagi, silakan Anda yang ingin bergabung malam hari ini di telepon 02716793000 atau WA SMS di 08112553000. Ini di WA kembali. Ibu Nur, Karanganyar, Ngawi. Dokter mau tanya, pantangannya orang yang kena ambeien itu apa ya, Dok? Kena ambeien. Saya kena ambeien stadium 3. Ada yang di luar dan ada pula yang di dalam. Kata orang, pentingnya makan nanas, daging kambing. Pantangannya makan nanas, daging kambing, dan makan pedas. Apakah betul? Umur 25 tahun, sudah punya anak 2. Waktu melahirkan anak pertama kambuh parah, tapi yang anak kedua kadang kambuh, kadang sembuh. Saya sering minum rebusan daun handelem. Apa ini? Katanya obat atau jamu untuk ambeien. Monggo, Bro. Ya, jadi itu mesti ke dokter. Kalau sudah grade derajat 2, derajat 3, itu ke dokter biar tidak ngeden lagi. Kalau hamil mau melahirkan itu kan ya ngeden. Ya, karena ketekan daripada rahimnya yang ada isi baby itu, neken gitu, kadang-kadang ambilnya kambuh, hemoroidnya. Hemoroid kambuh, apalagi BAB susah ngeden, nah itu juga bisa brol, keluar darah kalau nggak adunya jatuh ususnya sini. Jadi suatu hal yang tidak kita inginkan, turun brok, turun bol gitu. Itu kan jadi sesuatu yang menjijikkan bagi kita juga yang sakit. Jadi lebih baik ke dokter, nanti diberi obat untuk gampang buang air besar. Dan juga di radang itu kan juga ujung daripada usus ambeien itu. Usus itu ujungnya di ambeien itu. Jadi itu mesti disembuhkan radangnya. Jadi agar tidak mengganggu kita buang airnya. Makanya yang halus-halus dulu. Tentang pantangan, monggo aja. Pantangan itu kita coba dipantang, kalau bisa berhenti ya bagus. Kalau nggak berhenti ya tidak perlu diteruskan pantangannya. Seperti itu. Ambeien itu yang menyebabkan atau pemicunya kebiasaan seperti apa? Ambeien itu hemoroid sebetulnya. Hemoroid atau varises yang ada di ujung usus tadi. Itu pemicunya ngejan atau radang. Ya. Jadi kalau ngejan atau radang itu kalau gampang sekali kambuh atau buang airnya susah. Itu harus diperlicin dengan makanan yang lembek-lembek. Kalau tetap angel ya dengan obat
pencahar. Jadi banyak aktivitas yang ngejan ya? Iya. Atau yang kalau yang banyak duduk seperti itu bagaimana? Enggak juga. Nggih. Ngejan ya, tadi nggih. Ngejan. Baik, demikian. Karena kasus sampai ini banyak ya Prof ya, baik anak muda ataupun orang tua. Iya. Itu karena ya itu radang di ujung usus itu. Jadi harus kita obati. Bagi sejawat yang terhormat ya harus paham itu. Jadi bukan pengobatan ambien saja, tapi radangnya harus dihilangkan. Dan kalau sudah dioperasi ya dok ya, sudah dioperasi, itu apakah jaminan sembuh tidak akan kambuh lagi atau bagaimana, Bro? Kalau sudah dioperasi bisa kambuh lagi. Bisa kambuh lagi. Penyebabnya primer itu apa? Dioperasi kan yang nyeri aja, yang di varisesnya aja. Tapi kalau penyebabnya nggak dihilangkan ya kambuh lagi. Gitu nggih, pola makan, pola hidupnya tetap harus dijaga walaupun sudah operasi ya. Harus. Penyebabnya primer itu apa gitu. Baik, 6793000 kembali saya buka. Kalau belum saya akan bacakan dulu yang di WA yang sudah bergabung lagi. Dokter, anak saya perempuan umur 4 tahun 2 bulan sering batuk 4 tahun. Ke puskesmas sudah berkali-kali tapi belum sembuh. Minta rujukan ke rumah sakit untuk ke dokter anak tidak disetujui. Katanya syarat untuk rujukan tidak memenuhi. Maksudnya bukan sakit yang perlu dirujuk. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Iya. Monggo. Ya, jadi kalau di bawah balita itu masih, itu ya harus di ronsen. Itu namanya ada kompleks primer. Kompleks primer itu ada TBC di paru-paru yang tidak harus diketahui dengan ronsen paru dan diperiksa darahnya. Jadi jangan dibiarkan itu nanti gedenya jadi sesek. Jadi tetap sesek. Jadi harus diobati tuntas. Ya memang itu kalau syarat dirujuk, kalau dokter puskesmas merasa bisa ya nggak dirujuk. Merasa bisa udah gitu ya nggak di ronsen. Ya lebih baik kalau ada biaya ya bandingkan ke dokter spesialis anak. Atau yang dokter paru spesialis anak itu bisa diketahui nanti. Mesake. Ya demikian ya, mesake masih 4 tahun itu ya. Nah, iya. Kita kembali ke SMS kalau yang sekarang ya. Sampai kita nantikan Anda bisa kami tunggu pertanyaan di 02716793000. Dokter, kakak saya sakit, cilik banget tulisan ini, kakinya bengkak-bengkak. Itu sakit apa penyebabnya? Apa? Mohon solusinya, makasih dokter. Oh, kalau udah bengkak dua-duanya, itu harus diperiksa betul juga ke laboratorium. Itu ke dokter setempat, diperiksa laboratorium. Fungsi hati, fungsi ginjal, itu ada nggak kelainannya? Itu. Ya, jadi kalau hati-hati itu kalau sudah bengkak 2 kaki, kalau bengkak 1 kaki ya biasanya radang. Tapi kalau 2 kaki bisa karena ginjalnya, bisa karena livernya, bisa karena jantungnya. Ya, ada gejala yang lain atau tidak. Jadi itu juga harus ditangani secara seksama. Monggo nggih, karena sudah bengkak 2 kakinya. Ya, kembali kita berikan kesempatan dengan untuk bergabung 02716793000 atau di WA 08112553000. Ya, ini kembali ke pertanyaan yang ada di bukan. Ya ini jangan-jangan saluran teleponnya yang nggak benar. Iya. Tadi udah nyambung. Dokter, ini kita itu disarankan untuk banyak minum air putih. Kalau kebanyakan minum air putih itu dampaknya apa bagi tubuh? Nggak apa-apa, asal ginjalnya berfungsi normal. Minum keluar lagi, minum keluar lagi. Tapi ya ada yang
ke dokter itu, ke tempat saya itu, kalau minum keluar lagi, minum keluar, ya itu baik namanya. Oh, minum langsung buang gitu ya? Kalau habis minum buang air kecil, itu bagus namanya fungsi ginjalnya. Fungsi jantungnya juga baik. Begitu minum tidak ke jantung berhenti, buang. Iya. Indikasi air air kencing kita itu sehat itu seperti apa, Pak? Air kencing sehat itu ada baunya. Ada pesingnya itu? Iya, pesing itu. Itu berarti metabolis yang habis dipakai untuk tubuh kita dibuang oleh ginjal. Iya, ada kopi saset ya, saya tidak sebut mereknya itu. Kalau habis minum itu aromanya itu masih ada tuh, Pak? Ya, itu baik. Jadi fungsi ginjalnya baik. Aroma kopinya itu. Nah, ya aroma kopinya harusnya nggak ada. Sudah berhenti jadi metabolisme. Tapi kalau masih ada, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. There's something wrong. Iya. Iya. Oh ya, di telepon ini. Di telepon saya terima 6793000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ibu siapa di mana? Silakan. Halo. Ye, silakan. Volume TV dimatikan aja biar tidak berulang-ulang. Silakan. Ibu siapa di mana? Pak Dokter, saya mau nanya. Sebentar, kenalan dulu dong. Ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Dwi di Mojolaban. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ini ada benjolan di kaki kiri, di kemiri itu loh. Oh iya. Iya, ada ginjal itu baiknya gimana, Dok? Ya, kalau nggak merasa sakit biarin aja. Kalau terasa sakit jadi ambil istilahnya disudet. Untuk apa? Kalau jalan kadang. Oh, kalau jalan sakit ya ganggu. Diperiksakan ke puskesmas. Kalau jalan sakit enggak? Enggak sakit. Oh, enggak sakit. Oh, enggak sakit ya sudah biarin aja. Enggak masalah. Enggak apa-apa benjolannya tuh. Kalau ganggu pakai sepatu ya Eli ya. Betul, sekeco. Iya. Gimana? Ada lagi Bu yang ditanyakan? Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benjolan kalau nggak sakit itu nggak, lah itu benjolan apa, Prof? Kalau apanya itu harus diperiksa kita. Okay. Kadang-kadang itu apa? Cairan yang sudah mengeras. Cairan yang sudah mengeras. Ya, serum yang bocor ke sana terus mengeras di sana. Iya Bu, begitu Bu Dwi tadi yang di Mojolaban, terima kasih. Di belakang Bu Dwi kami tunggu 6793000. Ini saya bacakan untuk WA dari Pak Slamet di Wonogiri, Prof. Dokter, tetangga saya kena kanker payudara kanan, diangkat dan kemo 8 kali, dinyatakan bersih. Tetapi setelah 3 bulan kambuh dan menjalar ke tengah kanan bengkak. Ini baru di kemo 5 kali meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tidak ada obat kanker yang paten untuk dan bagaimana cara mencegahnya? Iya, kalau obat kanker itu hampir semuanya ya paten. Hampir semuanya ya paten. Tapi tidak ada janji kankernya bisa sembuh, remisi total, namanya remisi total, sembuh total itu nggak ada janjinya. Semua harus dikonsulkan lagi, dikontrolkan lagi, gitu. Memang begitu kalau kanker. Nah itu kalau udah kanker itu saya selalu ingat itu pesan dokter dulu, konsultan dari Belanda. Kalau sudah yang tua kena kanker, hati-hati keturunannya jangan KB dengan hormon. Hormon itu suntik, pil atau injeksi. Keturunannya yang putri ya. Baik, di belakangnya Bu Dwi Mojolaban ada siapa? 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, silakan, sudah masuk di telepon. Dari siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, di mana meninggal? Saya Ibu Semi dari Rongkop Gunung Kidul. Monggo Bu Semi. Ibu Semi dari Rongkop Gunung Kidul. Ya, Silahkan Bu, langsung kemauan. Yang saya tanyakan, Prof, ini pinggul saya bagian kiri. Ya, pinggul saya bagian kiri itu kalau duduk itu kok sakit nyeri itu. Ibu usia berapa, Bu Sri? Bu Sri. Apa ya, Dok? Yuswa berapa, Bu? Usia 54. Oh ya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? 54, Prof. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Cukup atau sudah? Atau ada lagi? Itu ya, kalau udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di ronsen, Bu. Jadi di ronsen tahu ada kelainannya di mana gitu. Jadi tahu. Tapi kalau usia 50 ke atas, kepala 5 gitu, harus ya. Tapi kalau hanya sebelah kan enggak, kambuh hilang ya, itu harus di ronsen lah. Lebih aman. Ya. Kembali kami buka lagi, monggo, di belakang Ibu Semi di Gunung Kidul. Ada siapa? 6793000. Sambil kita tunggu di WA 0811 255 3000 dari Abdul Fatah di Demak. Kalau mau jemur matahari itu yang baik jam berapa, Prof? Oh, itu tidak ada kesepakatan, ada yang jam 8 sampai jam 9, ada yang jam 9 sampai jam 10. Itu juga menurut pandangan sendiri-sendiri. Jadi, tapi jangan terlalu lama dijemurnya. Jadi nggak ada jaminan. Kalau jaminannya apa? Kalau untuk di ronsen itu atau dijemur itu memperkuat tulang, memperkuat tulang. Tapi ada dokter dulu senior saya, hati-hati itu jadi tulangnya getas gitu. Sering berjemur? Iya. Jadi kalau kelamaan dijemur tulangnya jadi getas. Jadi ya seukur aja gitu. Baik, di telepon kita buka lagi 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka lagi. Halo, dari siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana ini? Dari saya Bapak Abdullah di Pati, Prof. Ya, silakan Pak Abdullah. Ini kendalanya begini, ini udah lama, Prof. Ya. Dulu saya itu pernah mengalami kronologi pembengkakan mata. Ya. Ya, setelah itu saya langsung aja, Pak, jangan dengarkan suaranya. Oh, setelah itu saya tuh mengikuti operasi katarak. Oh ya. Berhubung pada waktu itu pembiayaannya kurang bisa melengkapi, jadi saya kambuh kembali dari tahun 2001 sampai sekarang ini mengalami kebutaan, Prof. Itu katarak itu bisa Prof, bisa di operasi kembali. Bisa dioperasi kembali. Kalau pernah dioperasi itu kan lensanya, asal retinanya penerima sinar itu atau penerima respon penglihatan itu masih hidup, itu masih bisa baik. Tapi kalau sudah terlanjur tidak bisa kepake, ya susah. Tapi ke dokter mata. Sudah saya bawa ke William Booth, Bob, di Jatingaleh itu. Iya. Saya bawa ke William Booth di Jatingaleh itu. Setelah habis operasi 1 tahun, saya kambuh kembali. Itu katanya sudah putus sarafnya. Itu apakah betul? Ya benar. Sebetulnya bukan saraf, ya ada
reseptor atau alat penerima rangsang penglihatan itu sudah nggak bisa jalan. Sampai saat ini juga ya tidak bisa melihat cahaya maupun apa-apa, sudah nggak bisa melihat. Jadi sudah visus alat penglihatan sudah total rusak itu. Jadi itu harus itu di retina apa korneanya, Prof? Retina. Oh, retinanya. Iya. Berarti pakainya scan CT ya? Di scan ya? Untuk melihat dalamnya itu. Oh iya, dengan mata dilihat dengan alat penglihatan juga oleh dokter mata. Ada oftalmoskop itu dilihat rusak apa tidak gitu. Iya, ke dokter mata aja. Iya, udah saya bawa, Prof, itu pada waktu itu di Jatingaleh itu di William Booth itu Semarang. Iya. Itu katanya putus itu. Syaratnya. Analisa dokter tuh begitu, tapi belum di scan CT. Oh, tidak harus CT scan. Tidak harus diinceng gitu dengan oftalmoskop itu. Nanti akan kelihatan. Kalau dokter ahli sudah pasti tahu. Oh, ya terima kasih, Prof, ya atas ya, semoga sabar, Pak. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sabar, Pak. Berarti sudah tidak bisa disembuhkan atau bisanya? Iya, makanya itu tergantung retinanya. Dilihat dengan alat itu. Ada alat yang baru juga dilihat gitu bisa kelihatan. Ini kita bacakan di WA 08112553.000 dari Ibu Sari yang ada di Jebres. Dokter, saya ibu rumah tangga yang sudah lama dipercaya Allah menderita kelainan genetik neurofibrum. Neurofibrum ya. Sudah sering bestral maupun operasi kecil. Yang saya tanyakan, untuk mencegah penyebaran agar tidak semakin banyak, adakah pencegahannya atau makanan yang harus dikurangi? Ya ini kalau sudah neurofibrum ya itu tidak bisa dicegah. Mesti muncul lagi di mana gitu. Maaf, neurofibrum itu kayak di bawah kulit gitu, muncul butil-butil gitu. Gitu nggih. Untuk pencegahan tadi bagaimana? Pencegahannya hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya. Bisa. Begitu Ibu Sari yang ada di Jebres. Ini ada banyak WA, saatnya dibacakan. Dokter, saya mau tanya, anak saya usia 12 tahun tapi kok belum haid. Bagaimana ya, Dok? Dia juga kelebihan sel darah putih sampai 12.000. Ya. Itu gimana ya, Dok? Bahaya enggak dari Bu Eni di Semarang? Enggak bahaya. Oh, betul. Kita tunggu aja. Saya selalu pernah bilang di sini juga, kalau anaknya atau cucunya yang perempuan head bisa dikasih hadiah. So, head saya kasih hadiah dok gitu. Ya itu akan baik. Itu merangsang psikis anaknya. Psikologi ya. Senang jadi menunggu senang. Ya itu kok kira apa dibelikan apa gitu. Ya masih ada kesempatan ini dari panjang sekali nih. Bentar. Dok, saya Bu Suparti dari Gombong, umur 60 tahun. Bagaimana cara untuk menurunkan kolesterol NB? Ini juga suami saya umur 68 tahun sedang mengalami panas dingin sudah 1 minggu. Setiap tengah malam terasa, Dok, sudah berobat namun belum juga reda. Kalau sudah berobat belum sembuh ya nanti diganti obat atau dosisnya yang dinaikkan. Itu dokter yang berobat itu yang harus merubah. Udah 1 minggu apalagi panas dinginnya itu cukup bahaya. Bahaya kalau udah panas dingin. Kalau yang tadi yang umur 60 tahun bagaimana cara menurunkan kolesterol tadi? Diet aja turun. Diet ya. Iya, ini saya paling penting ini karena
obat kolesterol juga ini. Oh, Iya. nggih. Ya, obat kolesterol. Di buku wajah ini. Saya berhentikan itu dua hari nggak minum obat itu. Ya, masuk gini. Ya. Oh, ini dari Pak Abdul Fatah Demak lagi. Apa yang menyebabkan penyakit prostat, Dok? Oh, prostat itu bukan penyakit, itu kelainan. Dan laki-laki itu ada yang muncul, ada yang tidak. Nggak bisa dicegah juga. Iya. Dan biasanya familiar. Kalau eyangnya ada, yang lagi ya yang lagi. Nanti di cucunya tumbuh lagi. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Ada yang tidak muncul atau tidak membesar. Baik, ini pertanyaan terakhir di SMS saya baca Pak Murjani Pontianak. Dok, saya sering minum obat kuat tahan lama. Waduh. Berapa tahun ini usianya kok minum obat kuat? Apakah berbahaya bagi ginjal saya, Dok? Ya, ada yang berbahaya dan tidak. Obat kuatnya apa? Ya, seharusnya tidak ke ginjal, dia dikeluarkan lagi. Tapi kalau obat kuat yang permanen itu ada, ya permanen artinya nanti keluar sendiri. Minum lagi lah. Yang bikin permanen itu minumnya lagi itu, yang bikin ginjalnya kena. Biasanya tidak ke ginjal, ke jantung. Jantung. Iya. Oh, iya. Karena banyak kejadian tidak kuat jantungnya. Iya, kasus-kasus yang meninggal di hotel itu ya kan itu. Ya. Dipicu obatnya itu. Ya, tak terasa ini sudah hampir 60 menit dan di penghujung Profesor mohon nasihatnya untuk kita semuanya terkait dengan pergantian musim ini agar tetap fit atau sehat ini. Hati-hati, harus ke dokter paru dan juga pengobatan yang adekuat, pengobatan yang serius. Ya, kalau ada batuk pilek, ada sesek, apalagi ada batuk pilek yang sudah 5 hari atau 1 minggu, harus diobati dengan baik. Istirahat dengan cukup, makan yang baik, insya Allah akan baik. Ini saya juga sedang tadi batuk itu, keselak gitu, grok gitu, ya. Tapi kadang-kadang enggak, kadang-kadang keluar lagi. Padahal dosisnya sudah saya tambah lagi. Iya. Nanti diunjuk dulu, Prof. Kalau gitu. Baik, terima kasih, Prof. Insyaallah bersama di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sampai di sini gelaran Swan Dr. Zainal menemani Anda semuanya. Insya Allah berjumpa di pekan kedua dan pekan keempat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Ali Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.